Pemimpin pasukan Quds Garda Revolusi Iran Esmail Qaani diketahui masih hidup dan terluka setelah dikabarkan hilang. Kini Esmail Qaani sedang diinterogasi oleh Iran seusai tewasnya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Diketahui Iran membuka penyelidikan tentang bagaimana Israel dapat menembus kepemimpinan paling senior Hizbullah dan mengetahui keberadaan Nasrallah. Qaani diduga membelot dan diinterogasi ketat oleh Iran. Diketahui Qaani menjadi kepala pasukan Quds unit luar negeri IRGC setelah Amerika Serikat membunuh pemimpin sebelumnya Qasem Soleimani pada 2020. Kecurigaan bertambah bahwa Qaani telah berkhianat saat calon pengganti Nasrallah Hashim Safieddin dikabarkan tewas dalam serangan Israel di pangkalan bawah tanah rahasia Hizbullah pada 4 Oktober. Sempat berkembang spekulasi bahwa Qaani terluka bahkan terbunuh dalam pemboman Israel di Beirut. Namun diketahui Qaani dalam keadaan sehat dan menjalankan tugas hariannya. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan serangan Israel terhadap operasi penjaga perdamaian PBB di Lebanon tidak dapat diterima. Serangan itu turut melukai dua pasukan penjaga perdamaian Indonesia dan merusak properti PBB. Dua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut mengalami luka ringan ketika menjalani tugas pemantauan di markas kontingen Indonesia di Naqoura. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan yang melukai dua personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia. Keduanya kini tengah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat dan saat ini dalam kondisi baik. Luka yang dialami dua personel tersebut berasal dari peluncuran peluru yang berasal dari tank Merkava IDF. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait keinginannya mendirikan negara Yahudi. Smotrich menyarankan perluasan Israel Raya tak hanya meliputi wilayah Palestina. Ia mengatakan batas Israel di masa depan akan melampaui sungai Yordan sedikit demi sedikit. Smotrich juga mengklaim Yerusalem pada akhirnya akan meluas hingga Damaskus di Suriah. Ia juga merinci keinginannya untuk menaklukkan tidak hanya seluruh wilayah Palestina hingga sungai Yordan dan Damaskus, tapi juga wilayah yang membentang hingga Irak dan Arab Saudi. Sebelumnya, Smotrich juga telah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan mengatakan Palestina harus dihapus dari muka bumi. Sejumlah negara di dunia bereaksi terhadap serangan IDF ke markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL pada Kamis 10 Oktober waktu setempat. Negara-negara mengecam serangan Israel tersebut di antaranya yang pertama Amerika Serikat yang mengaku sangat prihatin terhadap serangan Israel ke markas UNIFIL. Kedua, Italia. Italia mengatakan bahwa serangan Israel ke UNIFIL tidak dapat diterima karena termasuk kejahatan perang. Ketiga, Prancis. Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk serangan itu dan tengah menanti penjelasan IDF mengapa melakukan serangan tersebut. Yang keempat, Spanyol. Spanyol menyalahkan Israel dan menyebut serangan itu sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Yang kelima, Irlandia. Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris mendesak Israel untuk menghentikan serangan ke markas UNIFIL karena dinilai gegabah dan memperkeruh situasi. Tentara Israel kembali melancarkan serangan yang menargetkan markas besar pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL pada Jumat 11 Oktober. Serangan Israel ini membuat pasukan perdamaian Sri Lanka yang bertugas di markas UNIFIL terluka. Tak hanya itu, Israel juga melancarkan tembakan artileri yang menargetkan pintu masuk utama pusat komando UNIFIL di Naqoura. Serangan ini merupakan yang kedua kalinya dalam 3 hari pasukan Israel menargetkan markas besar UNIFIL. Sebelumnya, Israel telah melancarkan serangan dengan menembaki 3 posisi PBB di Lebanon Selatan. Markas besar UNIFIL menjadi salah satu target Israel. Tank Israel menembaki menara pengawas di markas UNIFIL. Iran memperingatkan beberapa sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar, untuk tidak membantu Israel dalam menyerang Iran. Peringatan tersebut dilaporkan melalui saluran diplomatik rahasia. Diketahui Israel telah merencanakan serangan balasan untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan infrastruktur minyak Iran. Sementara Amerika Serikat berusaha membatasi respons tersebut dan menghindari perang yang lebih luas. Iran sepenuhnya siap membela diri dan membalas terhadap serangan potensial oleh Israel. Jika Israel menargetkan infrastruktur minyak Iran, Teheran akan menanggapi dengan menyerang kilang minyak di negara itu. Iran mengklaim hanya menargetkan fasilitas militer tanpa ada korban sipil Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.